introduce our group. Yo, what's up, girl? Hold me close till I get up. Time is barely. Nah, di sini ada pengertian gempa bumi. Nah, gempa bumi adalah getaran atau guncangan yang terjadi di permukaan bumi akibat pelepasan energi dari bawah permukaan secara tiba-tiba yang menciptakan gelombang seismik. Gempa bumi biasa disebabkan oleh pergerakan kerak bumi atau lempeng bumi. Selain itu, gempa bumi juga bisa disebabkan oleh letusan gunung api. Gempa bumi juga bisa diartikan sebagai suatu peristiwa bergetar yang berdiri akibat pelepasan energi di dalam bumi secara tiba-tiba yang ditandai dengan patahnya lapisan batuan pada kerak bumi. Nah, di sini jenis-jenis gempa bumi itu dibedakan menjadi dua berdasarkan penyebab dan kedalamannya. Nah, di sini berdasarkan penyebabnya, menurut penyebab terjadinya gempa bumi dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu yang pertama ada gempa vulkanik. Gempa vulkanik adalah gempa bumi yang disebabkan oleh letusan gunung berapi. Contohnya gempa Gunung Bromo, gempa Gunung Una-Una, dan gempa Gunung Krakatau. Yang kedua ada gempa tektonik. Gempa tektonik adalah gempa bumi yang terjadi karena pergeseran lapisan kulit bumi akibat lepasnya energi dari zona penunjangan. Gempa bumi tektonik memiliki kekuatan yang cukup dahsyat. Contohnya gempa di Aceh, gempa di Bengkulu, dan gempa di Pangandaran. Yang ketiga ada gempa runtuhan atau terban. Gempa runtuhan atau terban adalah gempa bumi yang disebabkan oleh tanah longsor, gua yang runtuh, dan sejenisnya. Tipe gempa seperti ini hanya berdampak kecil dan wilayah. Berdasarkan kedalamannya, jenis-jenis gempa bumi juga dibedakan menjadi tiga, yaitu satu, gempa bumi dalam. Gempa bumi dalam adalah gempa bumi yang mempunyai hiposentrumnya berada lebih dari 300 km di bawah permukaan bumi. 2. Gempa bumi menengah. Gempa bumi menengah adalah gempa bumi yang hiposentrumnya berada di antara 60 km sampai 300 km di bawah permukaan bumi. Gempa bumi menengah pada umumnya menimbulkan kerusakan ringan dan getarannya lebih terasa. 3. Gempa bumi dangkal. Gempa bumi dangkal adalah gempa bumi yang hiposentrumnya berada kurang dari 60 km dari permukaan bumi. Akibat gempa bumi, akibat yang ditimbulkan oleh gempa bumi diantaranya adalah 1. Dampak fisik. Bangunan banyak yang hancur atau roboh. Tanah longsor akibat goncangan. Jatuhnya korban jiwa, permukaan tanah menjadi retak dan jalan menjadi putus. Banjir karena rusaknya tanggul. Gempa dasar laut dapat menyebabkan tsunami. 2. Dampak sosial. Menimbulkan kemiskinan, kelaparan, menimbulkan penyakit. Bila pada skala yang besar, dapat menimbulkan tsunami yang besar, bisa melumpuhkan politik, sistem ekonomi, dan sebagai berikut. Cara menghadapi gempa bumi. Berikut adalah cara atau sikap kita saat menghadapi gempa bumi, yaitu yang pertama, bila berada di dalam rumah, jangan panik dan jangan berlari keluar. Berlindunglah di bawah meja atau tempat tidur. Yang kedua, bila berada di luar ruangan, jauhi bangunan tinggi, dinding, tebing terjal, pusat listrik, dan tiang listrik. Yang ketiga, bila berada di dalam ruangan umum, jangan panik dan jangan berlari keluar, karena kemungkinan dipenuhi orang. Jauhi benda-benda yang mudah tergelincir seperti rak, lemari, kaca jendela, dan sebagainya. Yang keempat, bila sedang mengendarai kendaraan, segera hentikan di tempat yang terbuka. Jangan berhenti di atas jembatan atau di bawah jembatan layang atau jembatan penyeberangan. Yang kelima, bila sedang berada di pusat perbelanjaan, bioskop, dan lantai dasar mal, jangan menyebabkan kepanikan atau korban dari kepanikan. Ikuti semua petunjuk dari pegawai atau satpam. Yang keenam, bila sedang berada di dalam lift, jika Anda merasa getaran gempa bumi saat berada di dalam lift, maka tekanlah semua tombol.
Ketika lift berhenti, keluarlah, lihat keamanannya, dan mengungsilah. Jika Anda terjebak di dalam lift, hubungi manajer gedung dan menggunakan intercom jika tersedia. 7. Bila sedang berada di dalam kereta api, berpeganglah dengan erat pada tiang sehingga Anda tidak akan terjebak seandainya kereta dihentikan secara mendadak. Bersikap tenang mengikuti penjelasan dari petugas kereta. 8. Bila sedang berada di gunung atau pantai, ada kemungkinan longsor terjadi atas gunung. Menjauhlah langsung ke tempat aman. Di pesisir pantai, bahayanya datang dari tsunami. Jika Anda merasakan getaran dan tanda-tanda tsunami tampak, cepatlah mengungsi ke dataran yang tinggi. 10. Evakuasi tempat pengungsian biasanya telah diatur oleh pemerintah daerah. Pengungsian perlu dilakukan jika kebakaran meluas akibat gempa bumi. Pada prinsipnya, evakuasi dilakukan dengan berjalan kaki di bawah kawalan petugas polisi atau instansi pemerintah. 11. Dengarkan informasi. Saat gempa bumi terjadi, masyarakat terpukul kewajibannya untuk mencegah kepanikan. Penting sekali setiap orang bersikap tenang dan berperilaku sesuai dengan informasi yang benar. One day you're here, the next you're gone. You left me weak, but I've grown strong.